kembali di Friday Talk, podcast Friday Talk. Saya Farda, Staf Komunikasi dan Kesekretariatan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kebumen, hadir kembali menemani teman-teman semuanya. Dan kali ini saya ditemani oleh Mas Heri dan Mbak Rinda. Halo. Mungkin Mas Heri dan Mbak Rinda bisa berkenalan. Kalau Mas Heri udah pernah ya di episode minggu lalu, di Friday Talk minggu lalu. Nah, tapi nggak apa-apa ya, perkenalan lagi. Monggo. Mbak Rita Ya, mungkin dari Mbak Rita dulu deh yang Ya, baru boleh. masuk di frame ini ya. Iya, pendatang baru. Pendatang baru ya. Salam kenal semuanya, saya Rinda. Di sini saya sebagai staf SDM dan umum. Ya. Kalau saya nama saya lengkap saya sih Heri Purnomo ya. Kalau panggilannya Heri. Sama seperti Mbak Farda, saya juga sebagai staf komunikasi dan kesekretariatan kantor cabang Kebumen. Iya, jadi saya, Mas Heri dan Mbak Rinda ini ada di satu bagian yang sama ya Mas Mbak, yaitu bagian SDM umum dan komunikasi. Nah teman-teman, jadi kali ini kita akan membahas seperti yang ada di thumbnail atau di judul kita nih, fakta atau hoax. Nah mungkin untuk intronya saya ingin menanyakan ke Mas Heri dan Mbak Rinda tentang era keterbukaan informasi nih. Nah jadi di era transformasi digital sekarang ini semakin mudah nih masyarakat untuk mendapatkan informasi dari berbagai platform, dari berbagai media, dan kita juga tidak hanya untuk mendapatkan informasi tapi mudah untuk membagikan informasi tersebut ya. Nah, dan informasi itu tidak hanya berupa artikel tapi juga foto, video, atau suara juga bisa ya, audio gitu. Nah, menyikapi hal tersebut, saya ingin menanyakan mengenai sikap dari BPJS Kesehatan menanggapi era keterbukaan informasi di 5.0 ini. Monggo Mas Heri. Ya, oke Mbak, saya jawab ya Mbak ya terkait pertanyaan yang dari Mbak Farda tadi. BPJS Kesehatan tentu menyikapi hal tersebut dengan melakukan berbagai inovasi layanan ya, mulai dari layanan informasi di kantor cabang maupun layanan di fasilitas kesehatan. Sebagai contoh untuk layanan informasi di kantor cabang, BPJS Kesehatan telah mengeluarkan inovasi, salah satunya aplikasi Mobile JKN, aplikasi yang bisa diunduh, teman-teman unduh di App Store maupun di Play Store. Kemudian ada lagi karena pelayanan administrasi melalui WhatsApp, atau mungkin teman-teman sudah sering menemuinya ya, mendengarnya, yaitu layanan Pandawa. Kemudian ada satu lagi karena layanan Care Center 165. Jadi bagi teman-teman yang membutuhkan layanan administrasi bisa memanfaatkan kanal layanan tersebut. Nah, kemudian untuk transformasi digital yang dilakukan di BPJS Kesehatan juga dilakukan di layanan fasilitas kesehatan ya. Nah, kita juga sudah mengimplementasikan antrian online ya, untuk memudahkan peserta mengambil antrian tanpa menunggu lama-lama di rumah sakit maksud saya. Kemudian kita juga ada telekonsulting ya, jadi kita bisa ngobrol dengan dokter, konsultasi melalui aplikasi Mobile JKN gitu. Ya mungkin itu Mbak ya, beberapa inovasi yang BPJS Kesehatan hadirkan untuk memberikan kemudahan kepada peserta JKN Mbak. Oke Mas, terima kasih banyak atas penjelasannya. Jadi BPJS Kesehatan ini banyak sekali ya inovasinya dengan memanfaatkan berbagai platform di era digital 5.0 ini. Masyarakat bisa lebih mudah untuk mengakses layanan di BPJS Kesehatan di mana saja dan kapan saja melalui platform-platform yang disediakan itu. Nah, mungkin selanjutnya nih, di zaman yang baru, zaman digital, pastikan ada peluang dan tantangannya ya Mbak. Nah, bagaimana peluang dan tantangan di era digital ini untuk BPJS Kesehatan? Ya, di BPJS Kesehatan sendiri sebenarnya peluang ini terkait penyebaran informasinya ya Mbak ya. Di sini dengan adanya transformasi digital, masyarakat bisa lebih cepat menerima informasi, juga kemudahan dalam mengakses layanan. Kemudian terkait tantangan, pastinya terkait keamanan dan cyber sistemnya, kita harus menjaga dengan ketat agar tidak ada kebocoran data maupun pencurian data yang
bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Tantangan yang kedua terkait penyebaran informasi hoax yang mungkin akan bertebaran di masyarakat. Jadi di sini BPJS Kesehatan harus sigap, harus lebih responsif lagi agar masyarakat itu tidak mudah menerima informasi hoax yang ada di luar sana. Oke. Berarti untuk peluang BPJS Kesehatan memaksimalkan peluang itu dengan sebaik mungkin, dan untuk Betul. tantangannya BPJS Kesehatan juga berjaga-jaga, bukan berjaga-jaga, apa sih, kayak Mengantisipasi. mengantisipasi. Nah, dan juga untuk tantangannya BPJS Kesehatan sudah mengantisipasi dengan berbagai kemungkinan buruk yang bisa terjadi, sehingga jangan sampai nih data-data penting dari peserta JKN ini disalahgunakan, Iya. gitu ya Mbak. Betul, Mbak. Itu ya Mbak. Nah, oke nih. Terkait dengan berita hoax yang tadi Mbak Rinda juga sudah sebutkan, gimana sih untuk sobat JKN di luar sana supaya bisa terhindar dari berita hoax, khususnya berita terkait program JKN dan BPJS Kesehatan? Baik, mungkin saya jawab Mbak ya. Jadi memang benar seperti yang disampaikan Mbak Rinda ya, dengan kecepatan informasi yang beredar di masyarakat ya. Memang faktanya memang banyak beredar informasi-informasi hoax terkait program JKN. Jadi masyarakat wajib berhati-hati ya, setiap informasi yang beredar harus bisa memastikan, memilih dan memilah ya informasi yang benar dan tidak benar. Kami sarankan apabila teman-teman mendapatkan informasi terkait program JKN dan itu teman-teman ragu, sebaiknya teman-teman bisa melakukan pengecekan informasi itu melalui media resmi media sosial resmi ya, dari BPJS Kesehatan. Karena kami juga BPJS Kesehatan memiliki media sosial resmi, diantaranya ada Facebook ya, Facebook BPJS Kesehatan, ada Twitter juga ada. Kalau sekarang sebutan platformnya X ya. X, ya. X ya. Kemudian ada Instagram, ada juga YouTube dan TikTok ya. Di situ teman-teman bisa akses informasi resmi, ataupun bisa langsung ditanyakan di kolom komentar, nanti tim dari BPJS Kesehatan bisa langsung menjawab dan meresponnya di biasanya di DM ya sama timnya. Kemudian selain melalui media sosial resmi juga teman-teman bisa langsung datang kantor ya, kalau misal ada waktu luang itu bisa memastikan teman-teman informasi tersebut benar atau tidak, bisa menanyakan petugas BPJS yang ada di kantor BPJS gitu Mbak. Oke, berarti untuk menghindari hoax tadi saya merangkum dari Mas Heri ini, yang pertama adalah pintar memilih dan memilah ya Mas. Selanjutnya bisa menghubungi akun media sosial resmi dari BPJS Kesehatan yang sudah disebutkan oleh Mas Heri tadi, ada di Facebook, YouTube, Instagram, dan masih banyak lainnya. Kemudian bisa datang ke kantor cabang ya Mas. Iya, Ya, bisa. nanti kalian bisa mendapatkan informasi yang akurat. Nah, jadi selain berita mengenai program JKN, ada juga nih berita yang beredar di luar sana terkait proses rekrutmen BPJS Kesehatan. Karena kan sekarang banyak pencari kerja yang ingin mencari kerja, dan ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab. Nah, bagaimana Mbak untuk masyarakat di luar sana memvalidasi atau mengecek apakah itu informasi yang benar atau tidak? Oke. Terkait rekrutmen BPJS Kesehatan, masyarakat bisa mengecek melalui karir site BPJS Kesehatan maupun media resmi BPJS Kesehatan. Jadi masyarakat di sini harus jeli ya Mbak ya, terkait informasi yang beredar di luar sana. Jika ditemui ada keraguan, silahkan jangan enggan untuk menanyakan, bisa ke 165 maupun ke media sosial resmi BPJS Kesehatan lainnya. Oke. Berarti untuk pengumuman rekrutmen hanya ada di karir site-nya BPJS Kesehatan, dan tidak ada pungutan apapun ya Mbak ya? Iya, tidak ada. Selama proses rekrutmen BPJS Kesehatan ini tidak ada tambahan biaya ataupun pungutan gitu ya. Jadi masyarakat bisa mengikuti proses rekrutmen BPJS Kesehatan ini tanpa adanya pungutan. Jadi untuk sobat-sobat JKN di luar sana, apabila membaca berita mengenai rekrutmen BPJS Kesehatan dan meminta dana atau pungutan dari teman-teman, itu dipastikan tidak benar ya. Oke, selanjutnya nih, saya ada beberapa pertanyaan untuk Mas Heri dan Mbak Rinda. Nanti Mas Heri dan Mbak Rinda bisa jawab ini jawabannya fakta atau hoax. Oke. Nah, Siap. kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Ding 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 ding. Nggak ding. Oke, yang pertama, terdapat kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Itu fakta atau hoax? Hoax.
Hoax. Jadi yang benar gimana tuh Mas? Ya. Jadi gini Mbak, untuk informasi terkait kenaikan iuran itu tidak benar. Nah, untuk informasi biasanya BPJS Kesehatan akan melakukan siaran pers ya, dan itu bisa diketahui oleh masyarakat secara luas. Karena setiap informasi terutama terkait kenaikan iuran ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak ya Mbak ya. Jadi kami pasti akan menginformasikannya melalui bukan hanya melalui pers ya, tapi juga melalui media sosial juga pasti akan kami informasikan seperti itu Mbak. Oke, berarti untuk berita yang beredar saat ini bahwa ada yang menyebutkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu tidak benar ya Mas. Oke, selanjutnya nih. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan adalah lembaga yang berbeda. Itu fakta atau hoax? Fakta. Oh ya, gimana Mbak Ya, penjelasannya? jadi BPJS Kesehatan itu lebih berorientasi pada kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan lebih berfokus pada perlindungan resiko ketenagakerjaan. Jadi masyarakat di luar sana jangan salah lagi ya, jika membutuhkan informasi terkait pelayanan kesehatan atau asuransi kesehatan, silakan datang dan berkunjung ke kantor BPJS Kesehatan. Tetapi jika masyarakat ingin membutuhkan informasi terkait ketenagakerjaan, silakan datang ke BPJS Ketenagakerjaan atau yang sekarang disebut BP Jam Sostek. Oh iya, dari namanya aja udah beda ya Iya, Mbak, dan betul. tupoksinya sudah pasti berbeda. Betul. Oke, jadi jangan sampai salah alamat lagi ya teman-teman. Oke, yang ketiga nih, lanjut. Ada biaya tambahan untuk peserta BPJS Kesehatan saat menjalani rawat inap. Itu fakta atau hoax? Izin saya jawab ya, informasi itu adalah hoax. Jadi peserta JKN yang membutuhkan layanan di fasilitas kesehatan dan mendapatkan layanan rawat inap itu bisa mendapatkan penanganan sesuai dengan indikasi medis di hak kelas rawatnya tanpa ada tambahan biaya sedikit pun. Jika ada tambahan biaya itu pun bagi kelas 2 dan kelas 1 yang mengajukan naik kelas. Oh iya, jadi tidak ada biaya tambahan apapun untuk peserta Tidak ada. BPJS kecuali permintaan sendiri dari pesertanya Betul. untuk kelas 2 maupun kelas 1. Yang mengajukan naik kelas. Iya, yang mengajukan kenaikan kelas. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang keempat nih. Nah, calon peserta BPJS Kesehatan tidak perlu mendatangi kantor cabang untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Itu fakta atau hoax? Ya, itu fakta Mbak. Gimana, Jadi Mas? untuk calon peserta JKN ya, ataupun peserta JKN yang ingin mendapatkan layanan administrasi JKN ya, itu bisa mengakses layanan melalui layanan non tatap muka Mbak, sebutannya kalau di kami ya, layanan non tatap muka. Tadi sepertinya saya sudah singgung ya di awal ya, peserta bisa mengakses layanan administrasi melalui beberapa kanal layanan ya. Yang pertama tadi layanan Pandawa, layanan administrasi menggunakan WhatsApp ya, melalui chat. Kemudian bisa memanfaatkan aplikasi mobile JKN ya. Kalau misalnya teman-teman punya gadget ya, bisa download di gadget masing-masing. Jadi teman-teman nggak usah ragu kalau misal mau memanfaatkan ketiga aplikasi layanan ini ya, karena layanan di ini sangat mudah dan praktis seperti itu Mbak. Oke, berarti calon peserta BPJS Kesehatan nggak perlu nih datang jauh-jauh ke kantor cabang. Mereka bisa mengakses mobile JKN, Pandawa, dan Care Center 165 dari rumahnya masing-masing atau dari mana aja bahkan Iya, ya Mas Mbak. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, pertanyaan kelima. Nah, peserta BPJS Kesehatan tidak dapat berobat atau tidak dapat mendapatkan pelayanan kesehatan apabila kartu BPJS-nya hilang atau rusak. Itu fakta atau hoax? Itu hoax ya. Perlu diketahui masyarakat bahwa untuk pesertaan JKN sendiri itu sudah dipermudah. Jadi sekarang kita sudah tidak mengeluarkan kartu. Jadi masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan hanya dengan menunjukkan NIK di KTP. Gitu. Jadi KTP saja sudah cukup sekarang. Oh iya. Gitu. Jadi kalau kartunya hilang, masyarakat tidak perlu khawatir. Gitu. Bisa menggunakan NIK di KTP ataupun Ataupun di mobil JKN. di mobil JKN. Jadi nggak perlu khawatir kalau kartunya rusak atau hilang ya. Kalian Iya. bisa tetap berobat dan mendapatkan pelayanan kesehatan gitu ya Betul. Mbak. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan yang keenam atau pertanyaan terakhir di sesi kali ini, yaitu BPJS Kesehatan memberikan sejumlah dana kepada para peserta JKN melalui pesan di WhatsApp. Itu
fakta atau hoax. Oh ya Mbak, itu sudah kami pastikan itu adalah hoax karena kami tidak pernah mengirimkan informasi terkait pencairan dana ataupun hal yang serupa gitu Mbak. Ya, jadi masyarakat di luar sana jangan mudah teriming-iming dengan besaran nominal yang Betul. ditawarkan atas informasi hoax yang beredar gitu ya. Jadi silahkan masyarakat waspada dan hati-hati jika ditemui ada informasi yang mencurigakan, silahkan jangan enggan, segera jangan lapor ragu, ya. hubungi BPJS Kesehatan. Nah, apabila ada hal tersebut terjadi nih di peserta JKN, mereka bisa melaporkannya kemana, Mas Mbak? Oh iya, mungkin kalau misal teman-teman ya bisa menemui hal-hal seperti itu bisa langsung lapor saja ke kanal pengaduan ya, yang kanal resmi kita yang sudah tadi kami sebutkan, ada Care Center 165, aplikasi mobile JKN, atau melalui layanan Pandawa gitu Mbak. Oke, sangat jelas ya teman-teman informasinya. Apabila kalian mendapatkan iming-iming atau pesan di WhatsApp atau SMS bahwa BPJS Kesehatan memberikan sejumlah dana, itu dipastikan adalah hoax. Itu tidak benar. Oke, mungkin barusan adalah informasi penutup di episode kali ini. Terima kasih banyak Mas Heri dan Ya, Mbak Rinda ya, atas terima kasih. kesediaannya, atas penjelasan-penjelasannya tadi. Semoga bisa memberikan pemahaman baru untuk teman-teman JKN atau sobat JKN di luar sana. Jadi sekian episode Friday Talk kali ini. Kita berjumpa di edisi selanjutnya dengan isu seputar program JKN dan BPJS Kesehatan lainnya. See you, terima Ya. kasih.